Coba lihat, ini 10.000 dari mamaku. Ah, 10.000 doang. Nih, aku banyak uangnya. Lebih banyak dari ente. Kal, coba lihat mereka berdua. Kok pada melamun ya? Iya kok. Yuk kita datangi mereka. Li, 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 li. Aska, kok melamun sih? Aska, Aska, kamu melamun? Aska. Teman-teman, berangkat mengaji yuk. Ayo. Sandal ente mana? Sandalku putus. Wah, ada sandal tuh. Hei Ariska, sendal siapa tuh? Nggak tahu. Kelihatannya nggak ada yang punya kok. Jangan diambil Kal sendalnya, ntar orang yang nyariin loh. Santai aja, nggak ada yang tahu kok. Yuk lanjut jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nih Ustaz, mau ngomongin tentang sesuatu. Oh, ada yang mau dibicarakan? Iya Ustaz. Ayo kita duduk di depanan aja ya, biar lebih santai. Oh iya, tadi ada yang mau nanya. Siapa yang mau nanya? Iya, kenapa? Tadi Ariska waktu di jalan nemu sendal terus dipakai. Oh, nemu sendal. Sendalnya bagus apa? Enggak? Bagus ya? Ini kayaknya nggak ada yang punya, Tat. Oh, sendalnya nggak ada yang punya. Tapi kan nggak boleh tuh. Tapi tahu yang punya? Nggak tahu ya? Nah, kalau kita pakai sesuatu yang miliknya orang lain, walaupun kita kira nggak ada yang punya, itu namanya gosop. Ya, namanya gosop. Gosop itu seperti mencuri. Ya, tapi kalau mencuri kita ambil barangnya, udah ketahuan ini barangnya siapa. Nah, kalau gosop itu kita ngambil manfaatnya dari barang yang kita temukan. Walaupun katanya kita cuma minjem. Wah, pinjem, kan nggak ada yang punya, nanti saya balikin. Tetap nggak boleh. Ya, gosop itu bagi yang melakukan, mendapatkan dosa. Ya, mendapatkan dosa. Nah, macamnya gosop tuh emang banyak. Tadi ya kayak nemu sendal di jalan, kita nggak tahu punya siapa, akhirnya kita pakai, itu namanya gosop. Ada juga seumpama lihat motor di pinggir jalan, terus kita numpang ngaca. Ya sering kan ya, ada motor lagi parkir kita numpang ngaca di spionnya. Nah itu juga namanya gosop. Yang ketiga, kita lagi lihat ini apa? Ada rumah ya, ada rumah di luarnya. Terus di situ ada atap. Pas lagi jalan kita numpang berteduh. Itu juga namanya gosop. Ya, macam yang lain banyak. Yang terpenting hindari yang namanya gosop. Karena di situ terdapat dosa bagi yang melakukannya. Yang kedua, yang perlu kita pelajari adalah bagaimana cara supaya kita bisa lepas dari dosa gosop. Oke, tadi kan udah terlanjur ya, Askal. Udah terlanjur nih, make. Gimana cara lepas dari dosa gosopnya? Takut dosa kan? Takut ya? Anak soleh pasti takut dosa. Nah, cara lepas dari dosa gosop adalah kita cari dulu yang punya siapa.
kita cari yang punya, lalu kita minta izin. Oh, afwan, minta maaf tadi saya pakai sendalnya. Ya harus minta izin dan harus dapat ridhonya. Ya harus minta izin dan harus dapat ridhonya. Sebisanya, umpamanya memang ditungguin nggak ada yang datang, ya udah. Yang penting kita bertobat kepada Allah dan jangan pernah diulangi lagi, yaitu tentang gosok. Nah, gosok ini muskilah ya, banyak hal yang kita tertipu ya, banyak hal yang kita anggap umpamanya Askal nemu udah tahu punya Muhammad nih. Muhammad kan orangnya baik, ikhlas, ya suka memberi. Anak minjem doang pasti dikasih. Ya, ntar tinggal minta izin. Nah, tetap itu namanya gosok. Walaupun nanti minta izin ke Muhammad. Ya. Muhammad boleh ridho, boleh gak ridho. Tapi dia tetap si Askal di awal tadi telah melakukan perbuatan gosok. Pokoknya Muhammad nyuruh bayar, boleh. Oh iya, Ana ridho. Tapi syaratnya ente bayar 5.000. Karena tadi ente udah pakai sendal Ana. Dihitung sewa. Boleh apa enggak? Boleh. Kalau rusak, wajib mengganti. Pokoknya minjem apa tadi? Kamu diem-diem. Wah, Muhammad pulpennya banyak. Dipinjam pulpennya diem-diem. Nanti juga kalau ketemu orangnya, Ana minta izin. Dia kan orangnya baik, insya Allah ridho. Nah, di situ tiba-tiba pulpennya Muhammad rusak. Ya, maka Askal harus mengganti pulpen tersebut. Walaupun dia alasan, ini kan rusak bisa aja dari sebelum-sebelumnya. Tetap Muhammad berhak minta ganti rugi. Karena apa? Karena Askal telah melakukan perbuatan gosok. Nah, itu sedikit dan banyak yang harus kita pelajari tentang gosok supaya kita lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai kita melakukannya. Dan barang siapa yang selalu berulang-ulang melakukan dosa kecil, ya, melakukan suatu dosa, baik kecil maupun besar, ditakutkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kita nggak boleh meremehkan, ini kan dosanya kecil. Insya Allah nanti Anda bertobat, nggak boleh meremehkan gitu. Karena Allah menyimpan 3 hal di dalam 3 hal. Ya kata Nabi, Allah menyimpan 3 hal di dalam 3 hal. Yang pertama, Allah menyimpan ridhonya di dalam perbuatan baik kita. Jadi kita nggak tahu perbuatan baik kita yang mana. Ternyata walau amal itu kecil, tapi di situ ada ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah tadi yang membuat kita masuk ke dalam surga. Yang kedua, ada yang tersembunyi di dalam hal yang tersembunyi, yaitu Allah menyembunyikan walinya di antara umat-umatnya. Jadi kita nggak tahu siapa yang wali di antara hamba-hambanya Allah. Ya, kita nggak tahu. Yang ketiga, Allah menyembunyikan murkanya di dalam perbuatan dosa kita. Jadi kita nggak tahu perbuatan dosa mana yang di situ ada murkanya Allah. Bisa aja yang kita anggap itu dosa kecil, tapi di situ ada murkanya Allah dan menyebabkan kita disiksa nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Paham? Paham. Ada yang mau nanya lagi? Ustaz, aku tadi lihat Tat, itu si Adli sama Aska melamun Tat. Hukumnya melamun apa Tat? Oh iya. Ya, kita jawab ya. Jadi kalau ada orang yang melamun itu, dia termasuk orang yang merugi. Memang tidak berdosa, selagi yang dilamunin nggak aneh-aneh ya. Nggak mungkin kan ngelamun aneh-aneh. Nah, selagi yang dilamunin bukan hal yang bermaksiat, maka hukumnya tidak ada dosanya. Tapi dia termasuk orang yang rugi. Ya, termasuk orang yang rugi. Coba tadi waktu melamunnya diisi dengan baca sholawat. Coba waktu melamunnya diisi dengan baca istighfar. Coba waktu melamunnya diisi dengan baca tasbih. Jadi pahala nggak? Jadi pahala. Karena di antara ciri-ciri orang mukmin adalah dia selalu memanfaatkan setiap detik waktunya. Ya. Setiap detik waktunya. Dan juga disebutkan dalam sebuah hadis, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat.
Jadi selalu mengisi setiap detik waktunya, setiap menitnya, nggak pernah kosong dari pekerjaan. Setiap harinya selalu ada target yang ingin dicapai. Setiap minggunya selalu ada aktivitas yang penuh dengan makna. Setiap bulan, setiap tahun, hingga seumur hidupnya tidak pernah terlewat kecuali di situ ada manfaat. Kecuali di situ ada hal yang baik. Karena itu waktunya dia barokah. Waktunya dia walaupun sedikit tapi berkah. Sehingga jadi banyak. Dan simple kok. Supaya kita nggak melamun tuh simple. Kita isi aja dengan baca sholawat sebanyak-banyaknya. Karena sholawat ini ajib. Sholawat ini istimewa. Dia bisa dilakukan walaupun dalam keadaan tidak khusyuk. Kalau kita sholat harus khusyuk. Ya. Kalau kita baca Quran harus khusyuk. Nggak bisa baca Quran sambil lari-lari, sambil main bola. Bisa nggak? Tapi kalau sholawat enggak. Sholawat bisa kita lakukan sambil majelis. Kayak gini sambil sholawat boleh. Sholawat bisa kita lakukan sambil berdiri. Sholawat bisa kita lakukan sambil lari-larian. Main sama temennya sambil baca sholawat boleh. Bisa dilakukan sambil main bola. Boleh nggak? Boleh. Karena sholawat itu pasti dan bagaimanapun kita melakukan akan diterima. Ya kan? Disebutkan dalam sebuah syair, adimi sholata ala nabi Muhammadi faqabuluha hakun biduni taraddudi. Ya, adim, langgengkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, faqabuluha, karena faqabuluha, penerimaannya, ganjarannya itu pasti biduni taraddudi, tanpa ragu-ragu. Ya, pasti akan diganjar dan pasti akan diberikan pahala meskipun dalam keadaan berlari, meskipun dalam keadaan lagi main bola dan keadaan-keadaan lain yang di situ kita sedang tidak khusyuk. Jadi Mas Ahsan lebih baik diisi dengan hal-hal yang bermanfaat karena banyak banget kok yang bisa dilakukan. Ya, banyak banget. Sehingga nggak ada waktu kita yang kosong, sehingga nggak ada waktu kita yang terlewat, sehingga nggak ada waktu kita yang di situ tidak ada manfaatnya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Paham ya? Paham. Ya, ada lagi yang mau nanya? Saya Zat, Oh, ada apa? Rizko? kayak apa ya? Disko mau pamitan nih, Mau pamit? Mau pulang ke rumah? mau mondok. Oh, alhamdulillah ya. Ada teman kita mau melanjutkan pendidikannya ke pesantren. Ya mudah-mudahan yang lain juga bisa. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Doain nanti kalau pas kamu masuk pesantren ya. Terus gimana? Mau mondok di mana? Darul Lugawat Dakwah di Racibangil. Oh, mau mondok ke Pondok Darul Lugawat Dakwah. Ya, mudah-mudahan nanti jadi ahli bahasa. Terus nanti bisa menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Ya, jangan lupa sama teman-temannya ya. Sama Muhammad, sama Ashkal, sama Aska, sama Adli. Ya, didoain. Tetap kalau pas lagi liburan kasih nasihat. Kasih nasihat juga ke Ustadz. Ya, apa ilmu yang didapat di pesantren diamalkan juga disampaikan. Ya, jangan sedih, mesti semangat. Ya, semuanya ngedukung Rizko supaya bisa jadi orang yang alim, supaya bisa jadi anak yang soleh dan nantinya ilmunya bermanfaat dan dibagi-bagikan deh. Alhamdulillah, ntar ada gantiin Ustadz juga ya. Ya, mesti ini ya, mesti yang rajin ya. Jangan sedih ya. Yang lain juga teman-temannya ya doain biar Rizko betah di pesantren dan bisa ngambil ilmu yang bermanfaat. Ya nanti nyusul juga ya. Ke pesantren juga. Nah gitu, sebagai pemuda memang harus punya cita-cita yang tinggi, keinginan sendiri ke pesantren. Kenapa? Pengen apa gitu kok pengen masuk pesantren? Supaya bisa ilmu Supaya dapat ilmu. agama. Supaya bisa dapat ilmu agama ya, karena ilmu agama ini bekal yang paling utama yang harus kita miliki. Yang kedua, mesti niat yang baik kalau mau masuk pesantren. Di antaranya yang paling penting, niat
supaya bisa menjadi penyambung lidah, ya, penyambung tongkat estafet dari Nabi Muhammad SAW untuk mewujudkan visi misi beliau, yaitu nggak ada satupun umatnya yang ada di neraka. Semua umatnya Nabi Muhammad kita usahakan, kita berusaha sekuat tenaga supaya semuanya bisa masuk ke surga. Dan yang paling bisa menjadi bekal untuk ikut dalam perjuangan Nabi Muhammad adalah dengan kita masuk ke pesantren, kita dapat ilmu agama, kita mengamalkannya dan kita mengajarkannya, sehingga semuanya tahu tentang ilmu, semuanya tahu tentang halal dan haram, dan semuanya bisa terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ya, semangat. Ya. Nanti kalau liburan kita duduk-duduk lagi. Soalnya Rizko nih emang paling semangat. Ya, paling semangat. Ya, mudah-mudahan bisa dapat ilmu yang bermanfaat. Ya, kita nanti pamitan sama teman-temannya kalau mau berangkat. Ya. Ada yang mau ini diucapin ke Rizko? Semangat kok. Semangat. Semangat. Muhammad mau ngucapin? Enggak. Sedih ya? Ya, enggak. Jangan nangis di pondok. Ikannya enak-enak. Ya, mudah-mudahan nanti kita sambung lagi. Wah, dengan apa nih? Dengan ya kita pasti kesepian juga nih, nggak ada Rizko. Ya, cuman berempat. Ya nanti, tapi nggak apa-apa. Tetap kita belajar, kita bermain sambil belajar ya. Sedikit-sedikit, yang sedikit tapi kita amalkan bareng-bareng. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, didoain. Ada anak punya teman mau ikut belajar katanya, Ustaz. Oh, boleh. Siapa namanya? Rohim. Panggil aja. Nanti biar diajak belajar bareng. Penggantinya anak gitu. Ya, sekalian. Enggak. Rizko nggak tergantikan di sini. Ya, Rizko nggak tergantikan. Ya, kalau liburan tetap harus kumpul. Mau kan? Teman sejati ente. Rizko paling akrab sama siapa? Oh, sama Muhammad ya, sama Muhammad. Jangan sedih, Mat ya. Ya, jangan sedih. Oh iya, buat ngelepas Rizko ke pesantren, bareng-bareng kita bacain salawat busyra ya, biar dia betah di pondok. Ya, 3 kali. Khusus kita hadiahin untuk Rizko yang mau menuntut ilmu. Oke, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana auladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah.